Record. Oke, aku mulai dengan mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga sehat selalu ya. Oke, teman-teman. Aku mau nanya kabar dulu nih. Gimana kabarnya teman-teman? Dari Gisel, saya kira. Woi, aman ya Kaisa? Kaila, aman? Sehat? Sehat. Gisel sehat? Oh, Sakira juga. Oke, mantap. Oh iya, by the way, bicara sama anime. Eh, Oshinoko season 2 udah muncul tuh. Iya, Kaisa. Aku udah lihat teasernya dia. Yuk, mengenal si itu. Oke. Terus, oh iya teman-teman, aku ada beberapa pengumuman nih terkait pagi ini. Pagi ini tuh ada pengumuman terkait lomba. Ada lomba, teman-teman, dari Algonova. Sama aku mohon maaf ya kalau misalnya suara aku agak bindeng atau misalnya sedikit kurang jelas. Aku lagi sedikit sakit nih karena kemarin kehujanan pas benerin komputer. Nah, terus aku ada pengumuman tentang perlombaan yang ada di Algonova. Nah, teman-teman kan udah sampai lesson berapa nih? Sudah sampai ke lesson 6. Nah, kira-kira aku udah pede nih, teman-teman udah bisa ikut lomba atau udah bisa join nih di perlombaan Algonova itu. Nah, bentar, aku buka dulu di Google Docs-nya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ya? Nah, aku lupa. Ya, desain. Oh, hampir sini aja. Wait, wait. Slide perlombaan. Jadi, di mana nih? Berhadiah competition. Nah, ini dia. Aku kirim di grup ya. Set, set, DGS. Nah, ini dia. Ini perlombaannya. Ini aku share screen deh. Nah, jadi Algo Nova tuh ada competition Algo CC 2026. Nah, temanya itu Kindness for a Better World. Nah, di sini teman-teman bakalan berlomba dari bulan Februari sampai April 2026. Nah, terus isinya itu tentang empati, kepedulian dan dampak positif bagi dunia nih, ya. Terus buat isinya itu atau bidang perlombaannya itu ada 4 kategori. Ada coding, bikin game, desain-desain, dan made project. Nah, jadi teman-teman yang berminat, boleh nih pilih dari salah satu ke 4 tema ini. Atau sub-bidang yang bakalan dilombakan. Nah, terus untuk tema kompetisinya, ini kayak gini. Dengan aplikasi game, edukasi tentang empati kepedulian. Kalau itu tentang game. Kalau tentang desain, oh ada yang view. Coba kita cek. Oh, Raffiandra Azam. Oh, oke, start. Udah 3 pas. Raffiandra Azam. Raffiandra Azam. Oke, aku lanjut ya. Terus yang berikutnya itu ada proyek matematika memecahkan masalah nyata. Biasanya itu dikasih study case, kayak misalnya debit air untuk ditanggul pakai bendungan atau apa gitu. Nanti dia bakalan banyak buat sub bidangnya. Nah, terus kalau tentang program itu solusi digital. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Raffi. Gimana? Sehat Raffi? Eh? Oh, hilang kah Raffi? Suaranya? Raffi dan Azam. Ada nggak? Kak, maaf baru join. Iya, nggak apa-apa. Tadi soalnya aku pagi lihat Azam itu sudah join ya. Azam udah join tapi sedikit rabat. Tapi suara aku jelas nggak untuk Raffi sama Azam nih? Ada nggak ya? Kalau misalnya ada, boleh on cam-nya ya. Sebentar, aku sambil balas nih. Ada yang izin lagi. Karena, Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Raffi. Tes, ada suara aku? Ada. Ada. Oke, Raffi boleh on cam ya? Ya, tunggu kak. Saya lagi siap-siap dulu. Nanti kalau udah siap, saya baru nanti buka Oke, webcam. siap-siap. Bentar ya.
Ya, Aku oke. mau balas pesan. Oh, ada yang sakit juga nih. Jadi, memang lagi sakit. Jadi, aku harap teman-teman di sini sehat selalu ya. Iya, oke. Akila, Aulia Akila. Tuh, Aulia Akila. Sebentar. Aulia Akila tuh. Aulia Akila. Oh, dia bukan dari kelas aku. Dia EC, EC kelas. Oke, terima kasih. Ini supaya. Oke. Nah, terus jadinya suka wifi-nya sedang error jadi suka keluar Zoom. Oh iya nggak apa-apa Azam. Nah, oke aku ulangin ya untuk Raffi sama Azam. Jadi gini, pagi ini aku mau ada dua agenda, ada tiga agenda. Yang pertama kita bakalan pengumuman dulu di pagi hari ini terkait lomba. Terus yang kedua kita bakalan masuk ke materi yang pola gambar. Terus yang ketiga itu aku mau ngasih tahu nih teman-teman bahwa di kemarin itu pas aku cek tugas-tugasnya alhamdulillah bagus-bagus. Dari mulai Mikaela, dari mulai Azam dan lain-lain itu tuh udah aku cek dan juga sudah aku upload algo koinnya berdasarkan bobot atau misalnya tugasnya yang kalian selesaikan yang ada di platform Algonova ini nih ya yang pengantar kolase. Nah, hari ini kita udah masuk nih ke pertemuan ke-6. Sebentar, aku refresh. Nah, pola kolase. Nah, di pola kolase ini nanti aku bakal ngajarin bikin kolase untuk merek dagang. Jadi teman-teman misalkan gini, kalian pernah ikut ke event-event gitu nggak? Event yang ada merchandise-nya gitu? Kayak contohnya gelas, di situ ada logo-logo gitu ya. Terus kalau misalnya baju nih, kayak baju, dia kan ada logo juga ya. Nah, itu biasanya pakai teknik kolase juga. Nanti ada previewnya. Contohnya kayak batik gitu-gitu. Nah, nanti bakalan ada tuh teknik buat pembuatannya. Oke? Nah, itu agenda kita. Nah, terus aku mau info bahwa di Algonova, aku ulangin ya, di Algonova itu ada kompetisi namanya AlgoCC. Algonova Coding Competition 2026. Nah, untuk tema kali ini itu tentang Kindness for a Better World. Nah, dia itu mau bikin karya, kita itu bikin karya tentang kepedulian, empati, dan dampak positif bagi dunia. Nah, terus kategori kategori-kategori yang akan dilombakan itu bidangnya ada coding, ada game, desain, yang kelas kita ini, terus ada math project. Jadi teman-teman mau pilih salah satu nggak apa-apa. Misalkan teman-teman pengen, aku pengen math project, boleh. Coding juga boleh. Semuanya boleh. Yang penting teman-teman mau dulu, kira-kira cocoknya di bidang apa nih buat perlombaannya. Nah, selain itu benefitnya kalian itu banyak. Pertama pengalaman, terus juga bakalan ada bimbingan. Bimbingan terpisah ya dari pembelajaran kita. Itu nanti bakal ada jadwalnya dan ada pembimbingnya. Jadi bakal ngarahin kalian di situ gimana sih cara bikin desain-desain yang bagus buat di perlombaan ini. Terus algorisasinya gimana, nanti bakal ada tuh pembimbingnya gitu. Terus ini temanya. Ide karyanya ini ada empat. Coding, game, ngedesain visual, sama proyek matematika. Biasanya kalau proyek matematika itu kayak soal esai, nanti itu bakalan di drop, kalian selesaikan, pecahkan hasilnya itu seperti apa. Nah, nah, ini dia kategori skillnya. Pakai coding Mic, pakai Scratch VR, visual program pakai Scratch, game design itu pakai Roblox Studio, Python program, VS Code, Visual Studio Code atau Algo Web. Nah, enaknya graphic design tuh toolsnya bebas. Bisa game, bisa pakai Canva, Figma, terus Ibis Paint. Oh, macam-macam. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, terus ada lagi Corel Draw, pakai Inkscape. Wow, macam-macam tuh kalau misalnya graphic design. Soalnya dibebaskan untuk toolsnya. Soalnya kita disuruh bikin visual pesan
kebaikan menggunakan poster, ilustrasi, atau desain digital. Desain digitalnya itu bisa berupa 3D juga ya. Nah, terus ada Mimit Project nih, pakai video. Nah, terus ini timeline-nya. Timeline pendaftarannya itu sampai bulan Maret. Lama juga ya, 10 Maret. Dari Januari sampai 10 Maret. Berarti masih ada sekitar 2 bulanan. 2 bulan lagi, Februari, Maret. Nah, penutupan. Nah, perlombaannya itu dari tanggal 10 sampai 22 Maret. Nah, terus Kak, kok lama banget ya sampai 10 Maret? Biasanya ada bimbingan selama bulan puasa. Nah, awardingnya itu tanggal 12 April. Jauh juga ya. Karena itu ada penilaiannya di tanggal sekian. Nah, pembagian hadiahnya di sampai Mei ini, dari April sampai Mei 2026. Nah, ini algorisasinya. Sama ya kayak yang aku share ya ke teman-teman yang ada di grup. Ada formnya, terus buat karyanya, upload projectnya itu di YouTube, wajib nih. Terus fit trail untuk project favorit award. Biasanya itu kalau di IG, kayak misalnya like terbanyak, nanti ada favorit award untuk projectnya. Nah, terus ini tag dan captionnya. Ada kok di linknya ya. Terus nih hadiah dan benefitnya. Ada e-wallet, Robuck, sertifikat juara, merchandise eksklusif nih. 1, 2, 3 per kategori. Nah, project favorit yang tadi di Instagram itu dapat hadiah khusus berupa engagementnya apa gitu. Terus ini, sertifikat resmi ya dari Algonova ketika kalian berpartisipasi. Jadi ada sertifikat partisipasi, ada sertifikat juara. Nah, ini dia. Bimbingan gratis. Bimbingannya gratis loh. Tak dipungut biaya. Jadi selama periode bulan Ramadan, jadwalnya itu Sabtu Minggu, itu ada bimbingan gratis tentang algo coding competition. Nanti itu bakalan di-share ketika teman-teman udah daftar, cantumin nomor HP-nya. Nah, nanti dari admin atau operasional bakal menghubungi akun tersebut atau nomor yang tertera ya ke akun teman-teman. Nanti diajak nih, ini jadwal bimbingannya, pembimbingnya siapa, terus harinya apa aja, dan bagaimana buat teknis dari si pembuatan atau kalian ikut perlombaannya. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanya nggak dari perlombaan? Paham semua? Kak, Ya, gimana tuh? saya mau nanya. Itu yang pertama, eh, tadi itu emang wajib ya itu. Hmm. Oh iya, kalau untuk lombanya bersifat sunnah, sunnah muakkad. Jadi bebas, teman-teman mau ikut boleh, nggak apa-apa. Oh, Mau oh ikut gitu. boleh. Tadi itu apa aja? Ada apa aja? Tadi Ya, ada apa aja? lupa. Ini, Itu yang yang perlu apa? itu lomba, Yang mana tuh? lomba, lomba. Lomba. Ini lombanya, membuat Hmm. coding tentang buat animasi. Kalau game design itu bikin game, terus Python itu bikin program, graphic design itu bikin poster ilustrasi atau desain digital lainnya, bisa 3D juga atau 2D. Terus Math Project itu berupa video. Nah, itu kategorinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak apa-apa teman-teman, kalau misalnya Nah, bingung boleh ditanyakan. Kalau misalnya teman-teman ikut, ya, teman-teman ikut, aku bakalan tambahin algokoin ke teman-teman. Soalnya ada di sini namanya itu berpartisipasi, proses iya. pembelajaran. Nah, kalau berpartisipasi aku tambahin juga 10 koin. Nah, lumayan kan? Kayak cuma daftar doang. Nanti teman-teman dapat 10 algo koin. Terus teman-teman misalnya sudah ikut bimbingan, nanti aku bakalan pantau tuh kira-kira dari siswaku ada nggak nih yang ikut. Kalau misalnya ada, nanti aku bakalan pantau terus sudah dapat bimbingan atau belum. Nanti aku bakalan tanya-tanya ke mentor yang membimbingnya bagaimana nih prosesnya gitu. Kalau kate, Nah, ada yang tanya nggak dari perlombaan? Atau misalnya masih bingung, lombanya itu kayak gimana, Kak? eh Kak, saya juga mau nanya Kak. Itu eh Apa tuh? kita lombanya itu hari apa sih? Aku lupa. Eh, ya, Oh, yang yang ini. aku kan ya yang desain grafis aku. Yang Ya, ini ya. semoga ya. I- Ya, Ini bukan Raffi.
Iya aku graphic design, tapi ya aku nggak tahu aku ikut lomba atau kagak. Ya, Ah, ya itu time itu waktunya kapan tuh graphic design? sama, pukul rata, Woi. sama. Apa? Kok timeline ya? Semua semua ininya timeline ya atau proses pembuatannya sama. Nih, ada nggak ya di search screen kalian? Hmm, Ada ya? ya, ya. Nah, ada ya. Nah, 10 nih, sampai 22 Maret. tuh 10 sampai 22 Maret. Ini April. Terus ini buat pendaftarannya. Terus di bawah ini benefitnya. Tuh. Terus cari pamflet kayak gini di mana, Kak? Ada di link yang aku kirim tuh di grup ya. Nanti bisa dibuka. Kalau misalnya minat, kalau berminat silahkan daftar. Kalau misalnya masih ragu-ragu, nggak apa-apa, dipikir-pikir dulu. Soalnya ini benefitnya banyak juga ya. Selain teman-teman itu dapat pembelajaran dari aku ya, yang di kelas ini, terus teman-teman dapetin pengalaman juga nih dari lomba. Kira-kira kalau misalnya kita ada di dunia industri, atau ketika kita punya klien, ya kan? Ini anggap aja klien kalian lagi minta desain atau minta sebuah karya gitu. Nanti teman-teman karyanya itu apakah menarik perhatian klien atau enggak nih gitu. Jadi anggap lomba itu kayak pengalaman kalian supaya berlatih nih, showcase berani. Yang pertama itu berani, yang kedua itu kalian punya pola pikir kreatif di mana dia kan bakalan dipatokin itu ya tema. Set, temanya ini, kalian harus berpikir cepat gimana caranya bikin karya ini jadi lebih baik. Nah, itu kan ngasah soft skill juga ya. Terus yang ketiga itu benefit dari perlombaan tuh selain itu kalian dapat sesuatu yang menarik. Kalau waktu dulu tuh kalau misalnya aku lihat lomba desain ya, aku dapat muncul beberapa ide-ide yang nggak pernah aku dapetin ketika belajar di kampus. Contohnya waktu aku bikin desain UI UX untuk sebuah aplikasi. Nah, itu aku kalau misalnya waktu kuliah atau misalnya waktu aku SMA kan nggak dapet ya tuh ilmu tentang UI UX tuh kayak gimana. Nah, pas ikut lomba, oh dari panitianya ngarahin, bikinnya tuh kayak gini. Terus desain yang baik tuh seperti apa. Nanti dia bakalan ngasih lihat nih, apa namanya, pas pengumuman-pengumuman itu kan dia bakalan showcase-showcase tuh karya-karya apa yang bagus-bagus ya. Nah, itu bisa jadi contoh teman-teman kira-kira untuk komposisi yang bagus untuk video tuh seperti apa, terus visual yang bagus untuk poster tuh kayak gimana. Nah, itu bisa dilihat nanti di hasil lomba. Dan itu bakalan jadi acuan juga dan juga jadi bahan evaluasi tuh. Jadi teman-teman banyak tuh dapat pengalamannya selain dari pembelajaran gitu. Gimana gimana? Tertarik gak? Tertarik? Kalau misalnya tertarik, boleh ya silakan didaftarkan. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham atau misalnya bingung nih untuk cara pendaftaran, alurisasinya, terus cara pembuatannya gimana, boleh tanya-tanya ke aku. Kalau misalnya masih bingung gitu. Oke, ada yang mau ditanya nggak dari sini? Kalau nggak ada, kita masuk. Kak, Ya, eh, Raffi, saya tanya lagi Kak, yang ketiga boleh. kalinya. Eh, itu berarti lombanya itu Mm-mm. sampai berarti lombanya itu nggak setiap hari kan Kak, cuma 1 hari doang. Dari 10 Maret sampai tanggal 22 Maret. Oh kita ngerjainnya itu di itu nggak sih di luar jam pelajaran atau dalam Iya, jam di pelajaran? luar jam pelajaran, betul. Karena ada bimbingan terpisah. Aku Jadi lumayan kan? ya Jadi sih. terpisah tuh. Gitu. Ya nanti aku kayaknya tertarik. Mantap Raffi, boleh didaftarkan ya. Nanti Ya berkabar aja nanti. teman-teman yang daftar siapa. Nanti aku pantau di Excelnya. Apakah pendaftaran kalian masuk atau belum? Soalnya biasanya kalau kalian submit, ya submit, ada aja pas di Google Form itu nggak kebaca gitu. Nah, nanti boleh tuh kabarin ke aku, Kak, aku udah submit. Oke, coba aku cek di Excel. Apakah masuk? Kalau misalnya belum, nanti aku bakal pandu teman-teman gimana buat daftarnya. Nanti juga sama tuh, selama pengumpulan karya, selama kalian di mentoring, itu kalau misalnya ada apa-apa boleh chat aku aja. Jadi kabar-kabaran kita, kira-kira ada masalah atau enggak. Terus teman-teman kayak penasaran banget nih, aduh aku pengen ikut banget gitu. Tapi alurisasinya itu masih bingung gitu. Ah, itu boleh tanya ke aku gitu. Oke?
Sip. Kalau tidak ada lagi, aku lanjut ya. Ya oke Kak. Oke. Hari ini kita bakalan belajar. Oh ya, sebelumnya by the way, sudah pada buka ya untuk akun Algonovanya? Oh, tinggal Anindita, Raffi. Oh ya, Anindita sama Raffi. Yuk dibuka dulu akun Algonovanya. Sama aku mau nanya buat Raffi. Kemarin itu udah dapat belum ya kelas penggantinya? Yang kolase itu. Ada Raffi? Raffi, Iya 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 Kak. Udah dapat minggu udah? Udah minggu mengikuti apa jadwalnya kapan? belum minggu tanggal berapa ya? Iya minggu iya hari Sabtu minggu. Berarti besok Kak. Oh, besok. Oke, Ya sip. jam Thank 2. you. Berarti aku refresh ya. Tinggal Anindita. Apakah sudah login? Oh, Anindita belum. Ada Anindita nggak? Loh, Anindita cuman backgroundnya doang dia yang muncul. Aninditanya kemana ya? Loh, Aninditanya hilang. Suara aku masuk ya, Anin? Oh, mic-nya kah, Anin? Sebentar Kak. Oh, boleh, boleh. Suaranya kecil sekali. Gak apa-apa. Oke, sambil menunggu kita masuk yuk ke kolase komersial atau untuk dijual. Kolase kan kemarin kita untuk desain, untuk infografis, atau sekedar tentang penggabungan gambar. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang kolase komersial atau yang disebutnya biasa kolase yang bisa dijual belikan. Di mana konsumen itu biasanya macam-macam tuh tipikalnya pengen apa namanya kalau kata Tuan Krep tuh kami tidak pernah meragukan tamu atau misalnya pelanggan meskipun permintaannya aneh-aneh. Nah, ini dia. Biasanya klien itu banyak tuh permintaannya itu kayak misalnya tolong gabungkan atau misalnya matchingkan gimana caranya burger satu sama komputer. Nah, itu bakalan ngekuras habis tuh buat kreativitas teman-teman. Kira-kira desain yang bagus atau bisa desain yang matching untuk tema si klien ini tuh apa gitu. Nah, kita bakalan belajar tentang polanya. Nih, pola layan dalam customer. Hmm. Kak, tadi kata kata apa? Apa tuh? Eh itu kata Tuan Krep, kami akan melayani pelanggan walaupun permintaannya aneh-aneh. Oh, kami tidak pernah meragukan tamu meskipun permintaannya aneh-aneh. Nah, Kalau itu maksudnya. pelayan, kalau pelanggannya minta, Tuan Krep minta duit dong, gimana tuh ayo? Loh, saya pun butuh duit. Karena Tuhan kayak nanti. Karena dia suka uang. Ya, Nah, itu. Nah, ini dia. Set, set, set. Nah, desain yang keren harus bisa mencerminkan karakteristik atau minat kalian. Nah, ini dia. Ini ada beberapa ide, kira-kira gambar yang cocok atau dijadikan dari desain jika hak ciptanya mengizinkan. Nih, jadi sebuah gambar ya. Ini kemarin aku lupa lupa mengabari. Jadi, kalau kalian mau copy copy gambar orang, apalagi mau diduitin, itu cek dulu lisensinya. Apakah gambarnya gratis, ataukah desainnya berbayar. Nah, itu dicek dulu kalau mau diduitin. Tapi kalau cuma sekedar buat asik-asikan gitu ya, buat bikin poster aja, terus cuman bikin desain tanpa dijual, itu nggak apa-apa. Pakai. Yang penting jangan di komersialin gitu. Kalau mau dikomersialin, saran aku bikin desain kalian sederhana, terus kalian apa ya istilahnya? Tracing, di tracing, diganti art style-nya jadi punya kalian gitu. Contoh gini, kalian kalau misalnya lihat di beberapa game ya, ada karakter yang selalu sama desainnya tapi berbeda dikit-dikit. Kayak contohnya Sun Wukong. Kita bicara tentang karakter yang sama, ya. Nih, Sun Wukong itu kan banyak ya desain-desainnya beda-beda per orang untuk mendapatkan lisensinya iya. atau tidak kena copyright, bener kan? Nah, benar Nah, Kak. itu dia maksudnya Ya, copyright. Kalau Kak. misalnya kalian mau mencoba referensinya, contoh kayak ini kan Wukong.
Sun Wukong itu kan banyak ya Bikin nasi tipikalnya goreng. dari mulai game Wukong, terus Mobile Legends yang namanya Sun, terus ada juga yang dari aku lupa satu lagi tuh. Pokoknya Hauka terus sama Mol itu tuh bentukan Sun Wukong itu beda-beda karena mereka menghindari yang namanya duplikat atau plagiasi. Jadi mereka bakalan nambahin beberapa model mungkin dari model baju, karakteristiknya. Yang penting dia itu cuma satu tema. Dia itu sokor kera yang dimana dia itu sakti. Nah, kayak gitu. Wah, Ika, Gimana tuh? aku kalau ngeliat gambar Sun Wukong jadi keinget game itu The Black with Wukong. Ya, Betul, Black Myth Wukong. sama sama gini. Hah? That with Wukong itu pernah dikencam karena apa? Nggak ada itu. Anu apa ya? Karena apa? Dikencam oleh kaum lagi batuk. Oh, iya, karena mereka nggak suka gitu. Mereka Tapi terorganisasi. untungnya, ya tapi untungnya si developer Black with Wukong tuh, Hah? nggak peduliin tentang itu, langsung Yoi. rame bener dah. Lihat. Betul, betul, betul. Itu isunya paling tinggi tuh tentang Black Myth Wukong. Nah, kayak gitu ya. Jadi gini, kita balik lagi ya tentang kolase nih. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen bikin desain, terus pas di Pinterest nih nemu desain yang keren gitu ya, jangan langsung diambil begitu aja kayak copy paste terus rename. Nah, itu namanya plagiasi. Tapi kalau misalnya kalian desain-desain lagi gitu, kayak misalnya, wih ini keren nih, aku tahu nih tekniknya. Oh berarti warnanya diganti mungkin ya, terus bentuknya juga diganti, tapi bentuk apa ya namanya, isiannya itu sama. Contoh kayak misalnya ini kan salah satu karakter ya dari game. Misalnya kalian ganti aja jadi Gundam. Terus kalian ganti jadi karakter anime favorit, mungkin biasnya ya dari Korea-Korea gitu. Bisa tuh diganti-ganti. Yang penting buat model atau desainnya itu seperti ini. Nah, itu cara kita bikin desain, nge-trashing, atau misalnya menjadikan dia itu sebagai referensi kita ketika desain gitu. Contoh gini, Anvil. Kebanyakan ya karakter-karakter game nih. Tuh. Terus misal ada yang dari Wuthering Wave. Kalian tahu Shopkeeper-nya? Nah, Shopkeeper-nya itu bisa diganti jadi gambar yang lain gitu ya kan? Soalnya aku lihat banyak. Kalau untuk karakter-karakter di dalam game itu udah banyak yang hampir sama. Mereka itu. Hmm. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin sesuatu, apalagi diperjualbelikan, jangan lupa dibedakan. Ada perbedaannya gitu. Jangan Ayo kita dijadikan minum sama. obat. Wow, bener sih Kak. Bener kan? Ya, ya bener. Waktu itu kayaknya aku pernah tuh ngegambar ikan saka Bambaspis dan Heeh. aku Kena pengen lisensi upload nggak? tapi nggak jadilah. Takutnya apa? Nah, Copyright. nih. Contoh aku pernah bikin desain, terus aku ganti stylenya. Copyright. Nih, Apa? ini Bentar aku ah. waktu semester berapa ya? 6 waktu itu bikin game bareng teman aku. Kebetulan aku sebagai game artisnya, aku bikin art. Nih, ini aku gabungan dari salah satu karakter dari ini, Basara. Terus satunya lagi dari Jiraya untuk aksesorisnya, Jiraya Naruto. Nah, aku bikin kayak gini. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, contohnya kayak gitu ya. Nah, ini bisa jadi kolase tuh, kumpulan karya teman-teman yang suka-suka gambar-gambar OC gitu. Boleh tuh. Oke, balik lagi Boleh ke konsep. sih. Ide-ide atau konsep. Nah, untuk ide yang terlintas atau pikiran kalian, cari gambar yang cocok dengan hak ciptanya diperhatikan. Nah, ini dia. Ingat gak, kalian pernah nemu kaos kayak batik gitu ya? Kayak batik, terus kaos-kaos yang tipikal vintage, anak-anak vintage tuh, yang di jalan. CSBD tuh. SCBD, sorry, SCBD. Mereka tuh banyak nih yang pakai kaos-kaos kayak gini nih. Marvel apalagi ya, mereka tuh bikin kayak kolasenya. Nah, itu bisa nih jadi satu karya yang berulang. Kita kembali lagi, karya yang berulang. Sebuah pola yang berulang jadi satu bentuk yang di mana itu jadi kayak kolase. Nah, itu nanti di apply-nya itu bisa di dalam mockup namanya. Nah, oke. Kalau misalnya kita bicara model, model sebuah
apa ya istilahnya kayak baju, terus kayak cangkir, topi, terus ada previewnya. Nah, preview itu disebutnya dengan mock up. Nih, yang kayak gini sebutannya mock up. Oh, ah, mock up, mock up. Ini bahasa desain, bahasa desain. Yang artinya preview. Preview kalau misalnya desainnya udah di-apply di suatu produk atau misalnya suatu bentuk. Contohnya di baju, komputer, gelas, topi. Yang penting bisa jadi merchandise. Merchandise dijual belikan gitu. Nah, sama kayak hordeng. Kayak hordeng, bantal ya, interior-interior tuh, perlengkapan kantor bermerek, contohnya kayak buku. Nah, mockupnya sebutan gabungan ini atau previewnya disebutnya mockup. Nah, lihat. Louis. Louis Vuitton. Ini tadinya orangnya pakai baju putih aja, tapi ini diedit. Nah, tadinya gini gambarnya. Tuh. Ingat kan yang tadi ini? Gambar yang ada di mana desainnya? Yang ada di slide Ingat. paling jauh. Wait, aku keluarin Ingat. dulu. Ingat kan ya? Nah, ini yang baju, yang ular. Ini tadi yang ular. Set. Tuh. Karya satu-satu tuh. Karya satu-satu atau misalnya potongan satu gambar itu kalau misalnya kita jadiin satu frame itu jadi konsep berulang. Nah, kita nanti Kak, bakalan bikin nih ya. yang ada di dalam kursusnya. Jadi mohon dikabarkan ya kalau misalnya si kursusnya ini nggak bisa dibuka, nanti kita bakal ada latihan bikin di gamenya. Nih, Kak, yuk gimana? eh, itu emang gimana sih cara bikin merchandise? Nah itu nanti aku ajarin di sini cara bikinnya. Merchandise itu kan macam-macam ya. Ya. Dari mulai baju, terus gelas ya, gantungan kunci, ganci itu. Yang Ya. teman-teman kalau misalnya ke event Jepang-Jepangan kayak misalnya Komifuro, terus Oh ada iya, Edi ya. Chisai dulu Ya tuh. juga merchandise boneka juga bisa tuh. Boneka, action figure. Oh, merchandise kalau misalnya boneka atau misalnya action figure aku punya contoh kayak ini. Ntar, stop share screen. Oke. Aku punya model. Kebetulan waktu itu dari game. Ntar. Nah ini, aku punya. Dia sebuah action figure juga nih. Ini itu kayak merchandise juga dari sebuah game atau misalnya mock sebuah game. Terus ada juga yang dibikin dari baju. Kalau Hmm. baju tuh biasanya lebih kompleks. Kompleks dan itu banyak banget buat di desainnya. Nah, terus untuk tekniknya itu pakai teknik kolase. Ada yang pakai teknik kolase atau hanya tempel aja. Jadi tergantung nih, permintaan klien kalian tuh pengennya kayak gimana? Apakah dia pengen motif berulang, ya kan? Kayak yang sekarang nih yang tentang kolase, ataukah mereka cuma ingin satu jenis model aja, tapi tanpa berulang. Jadi beda-beda tuh. Kalau misalnya ada yang pengen motif berulang atau misalnya temanya vintage ya. Nah, itu biasanya milenial pada suka nih yang desain-desain kayak gini. Aku pernah nemu juga waktu di SCBD tuh, teman-temanku yang masih Gen Z. Mereka tuh pakai bajunya kayak gini. Wih, berulang terus kaosan dia. Nah, kalau misalnya kita cek ya, ini tuh cuma pola berulang. Kalau misalnya dilihat tuh kayak mata ini kan ada tuh. Orang ini sama semua. Jadi dia ukuran gini. Kalau dikotakan. Wait. Ukuran kanvasnya itu kalau nggak salah 250 kali 250. Sekitar segini. Nah, sekitar segitu. Kayaknya warna gelap kurang deh. Aku kasih warna terang, hijau deh. Nah, udah lumayan kelihatan. Nah, segini nih. Jadi nanti dia kayak cuman di copy paste, tempel, nanti langsung banyak gini rame. Set ke bawah. Sama kayak kita lagi ngebatik. Desain-desain batik ya. Desain batik kan ada macam-macam ya. Misalnya batik itu kan satu pola doang ya. Batik pola berulang. Nih kayak Megamendung, terus yang Uyuh Kelapa dan lain-lain. Nah, ini Oh. kan cuma 2 kali 250 ya. Kalau misalnya diulang-ulang nanti itu jadi banyak. Kayak puzzle. Kayak susunan puzzle dia itu. Kayak susunan puzzle dijadiin satu.
Jadinya pola berulang dia. Kak, Jadi bentuk. Ya, gimana tuh? kalau Pak, sebenarnya kalau mau bikin merchandise baju itu harus Hmm? dijahit ya. Oh, gini. Kalau merchandise baju itu tergantung. Misalnya kalau dulu ya, dulu waktu aku event di kampus tuh pernah jual baju event. Contohnya kayak gini. Yang lagi aku pakai ini, ya. Ini itu dia gak perlu dijahit, tapi minta bahan polosannya. Terus ke tukang percetakan, biasanya ya. Percetakan entah itu sablon atau tukang cetaknya tipikal yang di apa ya dijahit. Dijahit itu kayak misalnya bordir apa ya namanya, ya di bordir si ininya jadi lebih timbul kesannya, bukan tempelan. Ada kan ya kayak gitu ya yang dijahit. Contohnya itu hmm, logo. Logo ada yang bentukan timbul ya, ini aja. Oh, karate deh. Karate. Jadi ada yang motifnya yang timbul. Bentar ya, aku pakai contoh yang baju karate aja, aku tahu ini. Nah, baju karate ini dia nggak disablon. Buat si logo-logonya, dia itu dijahit. Jadi dia terpisah, si logonya terus ditempel. Nah, biasanya jadi identitas dia. Terus ada juga yang baju bola. Kayak baju bola misalnya MU, MU. Review kan. Misal baju MU. Nah, kalian tahu kan ini logonya ya, logo MU. Dia itu Kakak tahu gambarnya si Manchester United? nah itu kan Waduh. merchandise dia itu kan baju ya, jersey gitu yang dijual-jual ya. Apalagi official, dia itu biasanya motif yang di dalam logonya itu dia timbul bentukannya jahitan. Nah, biar dia nah kayak gini nih, motif timbul atau kayak 3D. Kalau misalnya sablon kan dia bentukannya kayak stiker ya. Stiker kalau misalnya dicuci kan beberapa tahun atau beberapa bulan dia bisa koyak atau rusak. Nah, kalau misalnya tipikal yang jahitan kayak gini itu lebih cepat awet biasanya. Nah, kayak gitu kalau misalnya tentang merchandise baju, ada yang jahit, ada yang sablon. Ya, itu berarti nanti saya juga mau lah. Saya soalnya udah buat karakter-karakter sih. Tapi Nah, kalau itu kalau diajarin buat merchandise baju, ntar saya praktekin lah. boleh, boleh, boleh. Nah, Ya, terus juga merchandise kan banyak ya komersial itu. Ada yang gantungan kunci, tahu nggak? Ganci-ganci. ya, ya. Gantungan kunci. Iya, gantungan kunci kan ada banyak tuh. Ada yang akrilik, Ya. tuh kayak gini. Ada yang akrilik, ada yang karet ya. Hmm. Terus ada yang plastik kayak brus gitu. Biasanya yang paling suka sama orang-orang itu bikin aksesoris yang akrilik. Karena kenapa? Lebih awet dan juga dia keras, tahan lama. Mungkin minusnya itu, minus gantungan kunci itu yang ada di ininya, gantungannya nih, yang Ah, besinya. ya. Berkarat, Ya, cepet betul karat. sekali. Mm-mm. Kecuali em, aku punya ganci yang dari temanku, dari IISMA, pertukaran pelajar. Dia itu bawain gantungan kunciku itu dari Prancis dia. Nah, dia itu pakai seratnya bukan kayak di Indonesia atau pakai besi, tapi dia pakai seratnya dari stainless steel, setahu aku. Jadi dia nggak cepet korosi, enaknya. Cuma minusnya gitu, kayak kaleng, cepet apa namanya ya, koyak, nggak sekeras besi dia itu. Nah, Kalau ada yang tuh. keras itu gimana? Yang kayak Hmm? keras, yang 3D itu loh, yang kayak bentuknya banyak. Bentuknya Yang banyak. biasanya ada di, yang biasanya ada di Miniso, yang tebal gitu. Yang bonekanya 3D digantunginnya. Yang biasanya kayak ada di Miniso itu. Bentar, kayak gini bukan? Kayak gini bukan? Gak kelihatan. Gak kelihatan ya? Susah ya. Ke background. Dia tuh keras. Boneka yang dimainin Soy juga sama tuh. Berarti, oh plastik bukan bahannya. Plastisin. Gak tahu sih. Tapi tebel gitu kayak beneran boneka langsung di boneka. Ini Mm-mm. gantungannya langsung ditaruh ke itunya. Jadi bukan Oh, akrilik atau bukan gitu. oh, kalau itu bahannya kain. Nih, gini ya.
Iya begitu. Nah, iya, itu kain. Dia kain lembut. Biasanya dia bukan kainnya, bukan kain tipikal kain wol. Tipikalnya itu kayak kain, aduh, aku lupa nama kainnya itu. Tapi dia bayarnya bahan khusus. Kalau misalnya boneka itu, ada dua tipikal. Kalau untuk gantungan kunci, biasanya dia seratnya lebih tebal dibandingkan boneka pada umumnya. Kalau boneka pada umumnya kan lembut ya. Kalau yang standar nih ukurannya, tanpa ada yang gantungannya itu. Nah itu biasanya kalau yang ini untuk ketahanan. Karena dia bakalan dibawa-bawa terus. Kalau kena hujan, dia nggak langsung melempem atau mengkerut. Nah, itu ada bahan khususnya lagi. Aku lupa nama kainnya, tapi dia seratnya serat kain. Kain khusus. Nah, oke. Berarti udah paham ya untuk kolase atau motif-motif yang ekomersil. Paham ya? Aman? Iya. Oke, sudah paham. Jadi, kita bakalan masuk ke ulasannya. Wait. Nah, mengulas pelajaran yang lalu, kolase itu kan muncul seiring diciptakannya komputer atau misalnya itu komputer itu kan bertahap ya dari mulai layarnya hitam putih Windows XP sampai ke Win 11. Pokoknya macam-macam sampai perkembangan teknologi itu terus melesat. Kolase itu macam-macam. Dari mulai yang gantungan kunci itu mulai dari abad ke 21, terus dari mulai abad ke 20 itu mereka biasanya ngerancang kolase dalam bentuk guntingan kertas atau tumpukan barang, habis itu dijadiin ke pameran karya seni. Biasanya buat informasi tuh dari serpihan kayu, unik dan berani. Contoh gini, contoh gini. Kalian waktu nemu kayu di jalan pernah berpikir itu kayak pedang nggak? Ya, Atau for pernah? real, itu adalah masa kecilku. Betul. Nah, Ngelihat kayak ngelihat ranting kayak senjata atau nggak pedang, langsung main perang-perangan. Ya, kayak teman gitu. saya di lapangan sih biasanya kejadiannya. Mm-mm. Orang-orang dulu juga seperti itu awalnya kayak, oh ini udah terlihat kayak pedang nih. Terus Atau misalnya senjata gitu. koin itu terlihat, ih koin kalau ditumpuk bisa jadi karya nih gitu. Nah contoh kayak botol-botol gitu ditumpuk jadi karya. Nah mereka juga udah berpikir gitu kalau secara tradisional. Artinya Nah, ya. memang bakat atau minat mereka itu emang di karya seni. Kalau misalnya kalian udah ke polanya kayak gitu, wah berarti udah anak seni sejati. Ya, apalagi itu tuh masa kecilnya tuh nangkep undur-undur gitu. Betul, Undur-undurnya sampai ke siksa itu. Tahun. betul. Nah ini dia. Kalian ingat nggak yang namanya ornamen? Tahu nggak? Ya nggak tahu. Kurang tahu ya. Ornamen tuh gimana ya jelasinnya? Kalau aku nemu ornamen itu biasanya ada di tembok kalau misalnya jalan di Jakarta atau di Bogor. Biasanya ada ornamen dia untuk pagar-pagarnya. Pagar besi, bukan pagar besinya ya, tapi yang di penyambung pagar besinya tuh, yang temboknya itu. Itu kan ada ya, yang corak-coraknya. Nah, ornamen tuh kayak gini. Nah, ornamen itu aku nggak tahu ya. Makin modernnya zaman, orang-orang meninggalkan estetik sebuah seni ya. Dari mulai jenis bangunan. Nih, bangunan di timur. Timur menggunakan ornamen. Mana ya? Nah, ini nih. Aku nggak tahu ya kenapa kita meninggalkan hal seperti ini. Contohnya gini. Kalau misalnya kita bikin gapura, ingat kan? Kalau gapura ala kadarnya tinggal gitu aja. Tapi orang dulu itu nggak tahu kenapa. Mereka tuh mementingkan estetik. Perang ini lebih tepatnya, perang karya seni, mahakarya. Dari mulai bentuk rumah, bentuk bangunan. Nah, itu juga aku nggak tahu ya, semakin modern kenapa orang lebih suka efisiensi dibandingkan mereka membuat bangunan yang kokoh terus bernilai seninya tinggi. Apalagi sampai ratusan atau ribuan tahun kan nggak pernah hilang. Ini bisa sampai ratusan tahun loh. Dari mulai era Majapahit ya. Itu kan dari tahun 1000 berapa ya? Hampir 1000 tahun lah, 800 tahunan. Ini bangunannya masih kokoh loh, kayak candi-candi gitu. Terus kayak gapura-gapuranya yang mereka lewati. Nah, orang zaman dulu tuh udah berpikir seninya udah lebih jauh dari kita. Nah, makanya aku harap teman-teman jangan pernah
melupakan jati diri kalian sebagai desainer. Nah, sebagai desainer tuh kayak gimana Kak maksudnya? Maksudnya itu aku harap teman-teman makin berkembang, makin naik level, entry level, junior level, sampai ke senior level, itu pola pikir seninya harus terus di-upgrade. Caranya gimana? Terus berlatih. Berlatih, cari-cari website, terus coba desain. Apalagi kita kan setiap materi ganti-ganti terus ya untuk pola desainnya. Kayak tadinya kita belajar tentang bikin poster, terus kolase, nanti masuk lagi ke 3D, masuk lagi ke vector art. Nah, kayak gitu. Terus dilatih. Semakin kalian banyak masuk ke materi, semakin kalian terbiasa, semakin kalian makin bisa. Gitu. Jadi benar-benar nih, kalau misalnya kalian tetap terus di-push nih sampai push the limit. Nanti kalian bakal bisa buat sebuah mahakarya. Aku percaya itu. Nah, balik lagi. Ornamen yang kayak gini, itu bisa jadi berulang. Tapi ada maknanya mereka itu. Nah, ini kan karya seni sederhana. Kalau yang awal itu karya seni di mana mereka udah next level. Nah, next level itu mereka udah bikin kayak gini. Kalau yang sederhana seperti ini. Tuh. Gabungan pola-pola disusun jadi satu. Nah, terus, yang penting, ketika kalian susun, tanpa ada garis yang jelas. Contoh gini, aku screenshot salah satu. Ini juga kepake waktu aku bikin map game. Nih, udah aku copy, terus coba aku apply di sini, di games. Di new, di oke aja. Set. Terus pakai ini, lihat ya. Nah, ini kalau misalnya di duplikat, loh salah, sorry, discard change. Ini control C, control V. Nah, lihat ya. Tuh, kalau disatukan dia tidak ada bocor, bocor garis. Nah, seperti itu. Tuh, masih berkesinambungan. Itu yang dinamakan sistem kolase kalau misalnya polanya berulang tapi tidak merusak citranya. Citra dari komposisi yang lainnya. Oh. Jadi nanti pelajaran hari ini tuh kita belajar nih tentang gimana caranya bikin kolase dengan ukuran yang segini aja, satu bentuk aja. Itu kalau misalnya diulang bakalan terus berulang dan jadi bagus. Seperti itu. Oke? Nah, ini contohnya ya. Salah satu contoh ketika kita penerapannya itu bentuknya tidak bisa rusak. Nah, ini syarat utamanya nih. Menyatu dengan mulus bagian-bagiannya dan terlihat nyambung tanpa garis yang jelas. Nah, kalau ini kan aku screenshotnya ada garisnya ya, yang putih nih. Tapi nanti bisa dihapus. Kalau dari jauh ini terlihat nyambung gitu. Sama yang lain juga. Walaupun polanya sesulit apapun, sekompleks apapun, kalau misalnya sudah jadi, perlihatkan atau misalnya si pergeserannya harus mulus. Jangan sampai enggak. Karena contoh kayak gini, aku kasih tanda ya. Ini kalau misalnya dibagi nih, apalagi masih ada sisa seperti ini ya. Itu ketika digabung sama yang sebelahnya, nih yang bagian ini, itu nggak nyambung. Nih, ada contohnya. Aku contohin. FN print screen atau QSS. QSS, Q screenshot. Set. Nah, kita balik ke games. Aku pindahkan dulu ke atas deh. Ini ke atas. Terus aku tambah di sini. Tuh, harus kalian perhatikan ketika memotong objek. Nah, itu tentang kolase.
Kolase kalau misalnya kita bikin sebuah bentuk, tapi nggak beraturan pas motongnya. Kalau misalnya motongnya itu masih ada sisa, kan kalau ini motongnya mulus banget ya, yang di atas nih. Tuh, masih enak dilihat, walaupun ini terpotong garis. Nah, kalau ini bener-bener kepotong. Udah kepotong garis, ada potongan yang lain jadinya. Sama tuh kayak gambar yang keduanya, yang sebelah sini. Karena kiri kanannya nggak sama tuh. Nah, harusnya kan bulan, bulan dan matahari. Nah, tapi di sini kenanya hewan. Nah, harusnya tuh di sini motongnya. Tuh. Baru dia sejajar. Gimana? Ada gambaran nggak, guys? Ada gambaran? Atau ada pertanyaan? Cuman, Nah, nanti bikinnya ini eh kalau nggak salah nanti di baju bola atau di tote bag. Terus nanti kita harus pilih satu. Maksudnya pilihnya satu aja, gak usah dua-duanya. iya, pilih salah satu aja nanti. Oh, Shakira tapi udah tahu tekniknya. Udah. Udah. Tapi Wih, bikinnya di game harus. di games. Oke. Oke, sip. Jadi, nanti kita apply nih bentuk-bentuk yang ada di PPT ini. Kita buat di sini. Nah, di sini ada tutorialnya. Ada tutorialnya, jadi nggak perlu khawatir. Kayak misalnya, aduh kak, aku nggak tahu nih caranya. Oke, nanti aku bakalan jelasin. Pakai Fuzi Tool, nama Fill, sama tekstur. Isi ruangnya. Wait. Nah, pola, 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 pola. Pola, 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 pola. Kalau misal di apply, nanti dia jadi kayak gini. Set, 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 set. Tuh. Oke, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Nggak ada? Oke, aman ya. Sip. Kalau sudah aman, coba kita cari dulu bentuknya. Oke, pertama, kumpulan tas sepak bola gratis yang ada di panduan. Oh, ada di panduan, berarti di sini. Nah, coba kita buka yuk pelan-pelan. Pertama, buat kanvas baru, ukurannya 250 kali 250. Pakai tool selecting adjacent area. Oke, nah kayak gini. Jadi ada dua. File, new, 250 di sini. 250 kali 250. Terus di oke. Nah, kecil kan dia ya. Tapi kotaknya udah presisi, jadi enak nanti. Set. Terus kita bikin tab desain kaos sama desain yang ularnya. Coba kita cari desain ularnya di mana ya? Yang ularnya. Nah, kalau yang ini kan kaos sepak bolanya. Mockupnya tuh, namanya mockup yang tadi aku bilang. Mockup kaos. Jadi masih polosan dia. Salah. Mana unduh? Nah, di download. Sudah di download. Terus kita buka di file. Download. File download. Nah, udah ada. Terus kita bikin file. New lagi. Tapi bentuknya landscape. A4. Landscape. Oke. Nah, terus kita pindahkan si kaosnya. Set. Ke game. Set. Loading, 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 loading. Sambil loading. Waduh, mana nih? Masih loading. Sambil nunggu loading, kita cari yang motif ular atau motif sebuah bentuk. Kita cari bentuk yang bisa diulang. Mana ya?
Cari dulu bentuknya. Kita motifnya tetap harus ular atau kita bisa pilih Boleh. sendiri. Yang lain? Ada yang lain kah motifnya? Coba deh aku pengen pakai yang lain. Logo apa ya? Hmm, coba MU deh. Logo MU. Ups, gambar Manchester United. Nah, coba aku pakai pola yang ini. Jajal, jajal, jajal. Save image. Save image as. Nah, yang ini udah jadi tuh. Kita scale dulu. Gimana caranya kita bikin itu jadi 250? Oh, 250. Pas kalian bikin file baru. Oke, contohnya gini, bentar ya. Cara biar ukuran kanvasnya 250 itu, kalian klik yang namanya file, terus kan new. Nah, image size-nya diubah jadi 250 kali 250. 250. Di bawahnya juga sama, 250. Terus di oke. Set. Nah, dia ada tuh. Gimana? Ada? Bisa? Saya? Yuk, dicoba. Terus kan tadi aku udah nih, download gambarnya. Nah, MU. Aku terus tarik aja di sini. Wow, kegedean. Kegedean, guys. Kita kecilin dulu. Boleh ya pakai motif apa aja selain yang ada di platform. Nah, sudah. Terus aku mau remove backgroundnya pakai Fujitsu. Terus terus aku pakai penghapus. Nah, size-nya aku gedein aja. Se, wis, hilang semua backgroundnya. Terus aku ganti lagi pakai Fujitsu, hapus background yang kanan ya. Langsung tuh di penuh. Set, set, dah. Baru dihapus. Set, dah. Select non. Kalau yang punya aku kayaknya kekecilan deh, Kak. Bisa di scale nggak? Kecilan ya? Bisa di scale nggak itu? Kalau di scale nanti jadinya nggak 250 dong. Em, bentar. Iya emang kecil. Ukuran kanvasnya itu memang kecil, 250. Jadi ukuran kanvasnya memang 250 dan itu emang ukuran kecil, lebih kecil daripada si ukuran model yang kita gabung. Karena itu bakalan jatuhnya di sini nih, di bagian sini tapi kecil banget. Oke. Nah, ini aku coba hapus. Nah, ini sebagai editor enaknya kita bisa melakukan banyak hal. Coba sekarang aku crop gambarnya. Crop tool. Dia kamu semua. Emang ada Set. bulunya. Aku crop ukurannya segini. Nah, terus yang ini aku crop lagi. Udah, udah balasnya udah. Set. Dah, tetap. Coba ada yang tahu. Ups. Ya, Azam, kenapa tuh? Azan. Azam, Hmm. izin ke toilet. Silakan. Ups, salah. Set. Nah, sudah punya dia. Sudah ada si logonya. Sekarang kita ikutin di tutorialnya. Let's gedein dulu. Gedein dulu. Nah, enter. Kita udah punya nih si weight-nya.
Kita udah punya bentuknya. Sekarang tinggal kita ikuti yang ada di modul atau panduan. Nah, buat kanvas 250. Tempatkan elemen pola pada kanvasnya. Terus salin pola. Oke, caranya mudah. Caranya mudah. Pertama, di sini kita copy visible. Copy visible, terus paste as. Diedit. Tolong bantu dong, aku kurang bisa buat. Kurang bisa? Oke, boleh dilihat dulu ya tutorial aku. Boleh dilihat dulu. Nanti kalau misalnya udah dilihat masih belum bisa, nanti aku minta teman-teman, aku cek satu-satu. Kayak misalnya, Kaisa, Sakira, silakan share screen. Aku pengen cek udah dilakukan belum. Gitu ya. Kayak biasa. Jadi aku kasih tutorialnya dulu. Nanti semisalnya masih belum bisa, aku pandu. Gitu. Sip. Diperhatikan dulu ya. Jadi di sini kita mau tempelin ulernya atau si pola yang udah kita buat di kanvas 250 kali 250-nya. Wait. Nah, yang ini. Kita kan udah punya dua layer ya. Layer satu sama layer 2. Yang dimana yang ini itu ukuran 250. Wait. Nah, yang ini 250, yang ini A4. Atau mockup yang pengen kita paste di dalamnya. Set, set, set. Mana ya? Nah, ini dia. Oke, langkah kedua. Klik edit untuk copy visible-nya atau si ininya. Terus dipaste di new layer. Klik edit, copy visible. Copy visible. Shift Ctrl C. Nah, dia ada tuh. Terus kita new layer, paste asnya di new layer. Diedit, new layer. New brush mana ya new layer? New layer, paste as, edit, edit, paste as. Oh, mungkin ini ya, single layer. New brush. Mungkin new brush namanya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan setelah itu? Tempelkan ke kanvas sebagai layar baru sesuai ukurannya. Oke, sesuai ukurannya ke dalam sini pakai Fuzi Tool. Coba kita pakai Fuzi Tool. Pakai Fuzi Tool, terus diselect bajunya, kita tuang pakai pattern fill. Ini ganti jadi MU. Coba kita tuang. Selesai. Ada tuh. Gimana? Perlu diulang? Enggak, tapi Hmm? aku nggak bisa yang itunya. Yang waktu aku munculin gambarnya itu aku pilihnya tote bag, tapi tote bagnya malah gede banget sampai 6.000. Oh, coba share screen. Gantian. Nih, coba share screen. Yang tote bag-nya mana? Coba masukin ke dalam kanvasmu. Apa, Ayo, no, open langsung atau new? no, no, no. Ganti itu ke A4 template-nya, template atasnya. Ini kamu mau masukin tote bag-nya kan? Bukan si desainnya kan? Mockup Bukan. tote bag-nya. Bener nggak? Iya, Iya, pakai A4. Nah, terus itunya landscape. mananya? Yang landscape tuh di sini. Bentar ya, aku tandain. Ih, ada nggak tuh? Iya, yang Oh, itu. Klik. Terus oke. Set, muncul dia. kakinya tuh. Loh, loh. Loh, 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 loh. Background-nya diganti dulu. Jadi warna putih. Oke. Pakai fill aja. Bucket fill. Yang bawahnya. Oh, salah, salah. BG color. BG color-nya diklik. Itu.
Udah itu udah bener. Yang bawahnya tuh, yang ini nih file tipnya. Itu Nah, aku di situ gantinya. warna ungu lagi sana. Loh, oh ditukar dulu nih. Ungunya pada Klik kumpul. yang itu tuh, yang di atasnya. Yang itu. Dah, habis itu siram lagi. Nah, dah. Soalnya kalau misalnya pakai FG Color nanti yang depannya jiplak. Coba sekarang masukin si tote bag-nya ke dalam situ. Caranya gimana? Caranya buka file. Tadi kamu udah download kan ya? Bener gak? Udah. File manager. File manager tuh yang warna kuning ini nih. Ada nggak yang dicoret-coret aku di pojok bawah? Nah, ya itu di situ. Terus download. Terus mana tote bag? Di atas ya? Nah, itu. Oh, caranya itu klik kiri tahan si filenya yang di sini nih. Diklik kiri tahan, tarik gambarnya ke GIMP. Coba. Nah, kayak gitu. Ke GIMP. Set, GIMP. Nah, terus lepas di situ. Set, mana dia? Sabar, loading, loading, loading. Lagi loading itu kayaknya. Tunggu dia lagi loading. Tarik ke atas sana. Ke atas. Tarik, set, terus angkat ke atas. Nah, dilepas di Caranya situ. gimana? Masih nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, pakai file aja. Klik file, terus open, terus ke download. Tadi namanya apa sih? Fashion ini ya? Nama filenya itu Fashion F. Ya itu. Klik, terus open. Coba, open. Set. Dah, udah deh. Tapi gede segini, bukan 250. Enggak, kalau yang mockupnya segini. Habis itu layer baru sama Shakira, layer baru, new layer, file, new, terus ketik itu 250 kali 250. Nah, 250-nya baru di sininya. 50, di bawahnya 250. Oke, habis itu udah biarin aja, nggak apa-apa. Biarkan aja, langsung oke. Nah, di sini baru Shakira mau pakai gambar yang mana buat ditaruh di tas belanjanya, modelnya. Mau pakai yang uler kah? Atau misalnya Shakira punya model lain, contohnya kayak, kayaknya pakai kartun-kartun gitu, boleh tuh. Nah, nanti kalau misalnya udah, baru pakai bucket tool ditaruh di tasnya, gitu. Gimana? Caranya gimana? Cara Cara cari apa? gambarnya. Apa? Cara nyari gambarnya? Ya, Oh, ke browser, ke Chrome. Shakira cari di Pinterest. Shakira oke. pengen gambar apa? Yang ditempel di tas belanjanya? Gambar apa aja? Apa aja? Coba pakai gambar, apa ya yang bagus? Coba tambah plus, terus kamu ke Pinterest. Pinterest. Nah, klik yang Pinterest, terus coba kamu ketik Mega Mendung. Mega Mendung. Skip for now, skip for now. Ya, ya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Langsung aja di klik itu, di search, coba Mega Mendung. Mega Mendung. Dah. Nah, langsung copy aja pola batiknya. Bentar, aku cari gambar. Boleh, boleh, boleh. Gak apa-apa yang full color kayak gini juga nggak masalah. Nanti kan dipotong sama kita. Atau misalnya batik solo gitu, atau bebas. Demon Hunter. Oh, suka juga sama Demon Hunter. Suka banget. Wih, kayak adikku. Betul. Nah, Nah, ini. yoi.
Terus copy. Copy aja. Copy image, copy image, klik, balik ke gamenya, pastenya di layar 250 Nah, di situ. CTRL V. Nah, habis itu tulis scale. Pakai tool scale. Tool scale itu ada di sini nih, saya kira. Ini nih, klik kanan. Klik kanan, scale tool. To scale. Ada bacaan scale kan di bawahnya tuh. Hah? Nih, scale. Tuh, ada nggak Ah, tuh? Yang aku tandain tadi. Klik kanan, scale. udah. Oh, udah scale tool. Sekarang klik si gambarnya. Itu udah tinggal di scale sama saya kira biar seukuran sama kanvasnya. Nah, sesuaiin sekarang. Nah, setelah itu saya kira Bawahnya dihilangin. bawahnya pakai ini crop. Nanti di crop atau dihapus pakai penghapus. Nah, disesuaiin aja dulu. Set. Dah, habis itu enter kalau udah. Awas. Enter, klik enter di keyboard. Sebentar. Belum Boleh. dipasang. Awas. Enter di keyboard. Keyboardnya klik enter kalau sudah. Nanti hilang yang bawahnya, percaya deh. Nah, hilang kan yang bawahnya? Nah, Iya. habis itu pakai cara aku yang tadi. Pakai edit, edit, tool edit yang di atas. Terus pilih yang copy visible. Nah, setelah copy visible, edit lagi. Paste as, pilih yang paste, paste, ya itu. Nah, habis itu balik ke si, heeh. Nah, pakai Fuzi Tool, klik dulu Fuzi Toolnya. Fuzi Tool yang di atas. Nah, select salah satunya. Mau yang mana yang diselect? Yang tas warna hitam kah? Atau yang, nah yang itu boleh salah satu. Uts, selectnya udah. Kalau sudah diselect, sekarang pergi ke bucket tool yang ember chat. Tuh pattern field-nya diganti. Patternnya diganti dulu. Pattern field, diklik. Nih yang ini. Heeh. Nah, habis itu patternnya diganti. Yang ini. Diklik. Tuh. Nah, baru siram. Nah, jadi deh. Gimana? Sandalnya. Untuk, iya, sama. Di select dulu pakai Fuzi Tool. Pakai Fuzi Tool dulu, di select. Baru dituang. Set. Nah, kayak Ini gitu. gambarnya kekecilan, cara gedenya gimana? Cara gedeinnya berarti nge-scale si nge-scale si ininya. Kan ukuran kanvas apa sih namanya? Ini apa sih namanya nih? Kanvas si tote bag-nya itu kan 2000 ya. Nah, jadi jangan sampai lebih dari 1000. Misalkan 500 saja, nanti biar si desain 250-nya, nah, gak terlalu besar. Jadi yang ini tuh, ukuran segini tuh 250. Nah, kalau misalnya mau digedein, berarti kita editnya di sininya. Di 250-nya, digedein lagi dia. Biar motifnya nggak biar motifnya berulang. Nah, biasanya di sini. Hmm. Diedit, Scale lagi. diedit. Heeh. Atau enggak Nah, di, itu bentar, tadi aku cek gimana dulu ya. sih cara ngegedein layar tuh? Gedein layar. Maksudnya itu apa ya, gambar? Oh, boleh di share screen ya. Eh, ya oke. Tunggu. Eh, mana ya? Ini. Mana lagi ini sih? Aku sih belum nambah gitu. Oke. Boleh coba-coba ya, Shakira. Untuk nge-scale-nya. Gimana sih cara ngegedein gambarnya? Bentar, wait. Tunggu Raffi. Aku... Oke, boleh stop share screen ya. Untuk Shakira.
Nah, Raffi, kenapa nih? Gimana sih cara ngegedein gambar ini? Oh, oke. Raffi, hapus dulu yang itu, gambar kotaknya Apa itu. otak ini? Nah, terus Raffi coba file, terus new, file new, Hah? ketik 250, bawahnya 250. 250. 250, atas juga sama, 250. Image size. Heeh. Nah, terus di oke. Set. Nah, backgroundnya ini kan warna hitam. Coba ditukar. Tahu nggak cara tukarnya? Pakai ini nih. Tuh. Iya, Nah, tahu. udah putih dia. Terus abis itu lalu tarik gambarnya ya. Gambar yang tadi yang pengen Raffi scale mana tuh? Ya, ini adalah ikan yang waktu itu aku pernah bilang. Gambar Mana? cakep banget, please. Mana mana? Gak apa-apa. Coba coba. Oh iya lupa. Sampai ditarik ke situ ya. Hmm, gitu. Ini Nah, bentuk ikannya sih. dah. Habis Dah, itu lalu Raffi pergi ke edit, edit ini ya. terus copy visible. Mm-mm. Nah, terus edit lagi, klik edit, paste as yang bawah tuh. Mm. Pilih yang paste as single layer in place. Nah, terus pergi ke kaosnya, klik yang kaos, kaos, layar kaos. Ya. Nah, pakai Fuzi Tool. Fuzi Tool itu yang kayak tongkat ajaib. Oh, toko tadi ya. Klik kanan. Salah, bukan yang itu. Coba yang ini nih, samping crop, klik kanan. Itu Fuzi Tool tuh di bawahnya. Eh, Klik kanan, ya, ini aku pencet U atau klik kanan nih U tuh aja. uji salah. Coba U. Nah, terus klik si kaosnya. Yang warna hitam boleh diklik. Oh, Loh. Oh, oke, oke, oke. Bentar, eh, bentar. Kamu caranya itu, sasambasanya dihapus dulu nih, yang di layar ini. hah? Nih, yang ini. Ya, ya. Yang Itu ini. beta dibaca aja. Layarnya dihapus. Klik kanan, Ya, delete. Nah, habis itu coba diselect sekarang. select. Pakai yang Fuzi Tool. Itu Fuzi Toolnya udah nyala. Shift O. Terus klik si baju warna hitam boleh, warna putih boleh. Mana? Oh, jangan pakai O, pakai Fuzi Tool. Nah, kalau sudah, sekarang pakai ember, patternnya diganti. Pattern Enter. fill-nya. Diklik dulu, pattern fill. Habis itu yang warna kuningnya diganti. Jadi motifnya. Klik. Terus yang paling atas tuh, yang pertama, klik. Wah, Siram. ya. Ya, tahu. Gitu. Ya, Nah, ya, dia udah ganti. makasih, Kak. Yoi. Jadi paham ya? Jadi kayak Ya. gitu guys. Ada lagi yang masih bingung? Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung, aku ajarin nih cara pakai patternnya. Iya, Kak. Ya, soalnya itu Kak, Dian, soal, boleh soalnya itu saya ikan minta kode kesukaan aku juga passwordnya sih. ke Nova? Ya. Boleh, boleh Kak. Kalau saya kan nggak lihat soalnya ke toilet, jadinya saya nggak tahu. Oke Azam, nanti aku pandu ya. Oke, Dian, Anin, Dita. Sebentar, Anin, Dita. Eh, ada Anin, Dita? Tes? Oh, sekarang udah tahu. Oke, mantap Azam. Anin, Dita, gimana tadi akun Algonovanya yang lupa password apa gimana? Boleh on mic? Ini harus login dulu, Login dulu. Udah login? Apa lupa password? Oh, lupa passwordnya. lupa passwordnya aja. Ya, Oke. Anindita itu 6694. Bisa?
Bisa? Bisa, Anin? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Coba, bentar ya. Aku coba cek dulu. Oh, gak bisa ya. Aku kirim di chat Zoom. Bentar. Nih, aku kirim di chat Zoom. Ini username-nya, ini passwordnya. Tuh. Ada nggak? Anin di chat Zoom? Ada. Ada. Coba di copy paste. Bisa masuk nggak? Oke, yang lain gimana? Mikaela? Aman? Kaila? Untuk desainnya? Kaisha? Aman? Aman? Sip. Mikaela gimana? Aman ya? Buat cek. Dengan Kak. Mantap. Giselle, bagaimana? Bingung nggak? Aman ya? Sip. Oke, kalau misalnya aman, aku pengen cek deh. Coba, aku pengen cek dulu. Kira-kira bisanya itu, eh, coba aku pengen cek. Kaisha, coba boleh share screen. Pokoknya simpel ya untuk hari ini tuh. Coba pakai drag and drop gitu. Nah, coba sekarang masukin ke mockup-nya. Pakai Fuzi Tool. Set. Terus siram pakai ember. Patternnya diganti. Oh, belum masuk ke patternnya ya, Kaisa. Oke, klik dulu si file yang 250-nya, terus ke edit. Ke edit, menu edit. Terus ada yang copy ini nggak? Itu copy visible. Nah, kalau udah copy visible, sekarang ke edit lagi. Terus paste as. Pakai yang, ya, paste in new image juga nggak masalah. Klik. Set. Nah, habis itu klik si mockupnya. Nah, terus patternnya udah deh. Siram. Nah, itu bisa. Oke, sip. Bisa nih. Oke. Terus aku pengen cek punya Giselle. Coba boleh di share screen. Aku pengen cek nih. Kira-kira bisa nggak? Aku cek nih. Punyanya Giselle. Aduh, aduh, aduh. Coba kita cek punya teman-teman nih. Set. Coba. Nah, Giselle coba pergi ke mockupnya. Nah, terus coba pakai Fuzi Tool dulu, di select mockupnya, diklik, set. Coba disiram pakai ember sekarang. Set. Nah, pattern fill-nya diklik dulu. Pattern fill tuh yang ini. Nah, diklik. Terus yang kotaknya bukan yang itu. Heeh. Oh, belum ke copy. Oke, sekarang ke edit dulu. Edit, copy visible. Terus edit lagi. Edit dulu. Eh, kecil sangat ya. Tapi udah berganti sih feel-nya. Udah berganti ini feel-nya. Udah ada juga, cuman terlalu kecil sangat ya. Bentar, aku cek. Feel-nya terlalu kecil buat desainnya. Coba kita ukur radiusnya itu. Oops, cancel. Oke, tapi udah selesai nih punya Gisel. Tinggal di semuanya lagi. Oke, oke. Gisel sudah, coba aku pengen cek punyanya Azam. Azam gimana? Bisa? Tinggal tinggal yang hapus-hapus background.
Tapi susah gara-gara teman. Ini gimana cara buat banyaknya gitu? Oh, Soalnya itu beda banget. pakai ini aja. Jangan pakai Fuzi tuh, pakai penghapus. Langsung penghapus aja. Jadi saya Dihapus. pakai nggak bisa ya? Penghapusnya nggak bisa. Coba di non dulu, edit, select, select, terus non. Habis itu coba. Nah, Nah, itu bisa sekarang. Oh, brushnya dulu diganti itu. Yang brush di penghapusnya. Yang bulat hitam pekat kanannya. Nah, yang itu. Klik. Nah, coba sekarang. Kegedean size-nya. Nah, jadi lebih mudah ya. Itadori. Itadori Yuji. Jujutsu Kaisen. Udah muncul lagi itu sekarang. Yuji. Oke. Berarti Azam tinggal hapus-hapusnya ya. Habis itu iya. dimasukin ke dalam si mockupnya. Oke, boleh di stop share screen-nya Azam. Soalnya di satunya ada salah. Wih, Yuji Itadori. Punyanya Azam. Oke, terus kita mau cek punyanya hmm, siapa ya tadi? Oh ya, Mikaela udah belum? Udah ya tadi. Mikaela Hmm. udah, Shakira udah, Raffi udah. Anin udah, Anin Dita. Yes. Anin, tes. Suara aku Anin Dita. Belum. Boleh share screen? Kalau misalnya kesulitan, aku bantu. Share, share. Aku bantu. Oh, Nah, coba copy gambarnya ke situ. oke. Copy gambarnya ke situ. Dandy World. Wih, gamenya keren nih. Iconnya. Klik kanan, copy image. Oh, jangan itu. Tapi copy image. Jangan di-save. Bisa kok, cancel, cancel. Klik kanan, copy image. Nah, terus ke game. Klik kanan. Klik kanan di yang tadi. Di layar itu. Klik kanan. Ada paste nggak? Gak Oh, ada. kalau nggak ada, pakai CTRL V. Ush, Nah, sekarang di scale si gambarnya seukuran kanvas yang itu. Habis itu, baru pakai Fuzi Tool dihapus backgroundnya. Enter dulu. Enter dulu. Di enter. Nah, habis itu Fuji Tool. Set. Terus diklik yang background luarnya. Nah, pakai penghapus sekarang. Hapus, hapus. Dah, udah itu, udah hilang. Nah, habis itu ke select, ke select, select, select di atas. Yang sebelah edit. Nah, select non. Habis itu klik edit. Nanti klik edit, terus copy visible. Copy visible. Nah, habis itu edit lagi. Paste as, paste as yang bawah. Hmm. Terus nubras, paste nubras. Set. Habis itu ke, oke. Habis itu ke kanan, yang kanan. Nah, di situ sekarang Fuzi Tool lagi. Diklik tasnya sekarang. Nah, sekarang pakai brush tool. Apa ya namanya? Bucket tool, ember, ember. Ke ember. Patternnya diklik. Nah, coba tempel. Nah, udah bisa. Set, set atasnya. Yang belum kena itu tinggal Anindita select dulu pakai Fuzi Tool. Oke? Yang belum kena tuh sama ya. select toolnya. Nah, oke. Sudah semua ya berarti. Nah,
Oke guys, itu materi hari ini. Aku mau reflection dulu. Jadi, hari ini kita belajar cara bikin apa ya? Mockup, di mana mockupnya ini bakal jadi preview buat dari si icon kolase untuk komersial. Nah, itu caranya pakai Fuzzy Tool, diedit, di copy, terus bikin layer baru dulu. Jadi disesuaikan dulu tuh, biar nanti pas di back ke tool, dia berulang. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum aku tutup? Tidak ada. Oke. Kak, aku ada les abis ini. Oh, ini aku mau udahan, saya kira boleh on cam dulu. Kita foto bersama terus Ya, penutupan. ya Kak, Sip. nggak ada pertanyaan Kak. Nggak ada. Udah, Oh, oke. Abis ya, penutupan boleh nanya ya. Abis penutupan. Oke, kita penutupan dulu, guys. Ayo, gaya bebas. Kita foto bersama dulu. Habis itu nanti yang ada pertanyaan nanti aku jawab. Habis ini. Satu, dua, tiga. Tahan, guys. Oke, thank you semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga materinya ya bermanfaat. Kak. Aku ucapkan salam wabarakatuh. Selamat siang semua.